Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Zulfa Alawiyah. Ibu praktikan PLP dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini, Ibu akan menemani pembelajaran kalian dalam matematika wajib untuk beberapa minggu ke depan. Selamat belajar! Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah salah satu ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dalam statistika, ada yang dinamakan dengan penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan data tunggal, yang banyaknya data tidak lebih dari 30 data. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan data berkelompok, yaitu banyaknya data lebih dari atau sama dengan 30 data. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai data tunggal. Nah, karena data tunggal pernah kalian pelajari saat kalian masih jenjang SMP, maka di sini Ibu hanya akan sedikit mengulas mengenai data tunggal. Contoh, data kepemilikan kelereng 12 orang anak adalah sebagai berikut. Nah, itu bisa terlihat datanya. Nah, data tersebut bisa kita sajikan. Yang pertama dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel itu ada nilai dan frekuensi. Nilai itu menyatakan nilai yang ada dalam data. Contohnya 9, 12, 17, 23. Nah, untuk frekuensi itu menyatakan banyaknya data yang terdapat dalam data tersebut. 9 ada 2, 12 ada 3, dan seterusnya. Untuk selanjutnya bisa kita gambarkan dalam diagram batang. Nah, dalam diagram batang ini data tersebut digambarkan dalam batang dengan interval tertentu dalam bidang kartesius. Kemudian yang ketiga digambarkan dalam diagram garis. Dalam diagram garis ini, data tersebut digambarkan dalam garis pada interval tertentu pada bidang kartesius. Dan yang terakhir yaitu digambarkan dalam diagram lingkaran. Yang kedua, yang akan kita bahas lebih dalam yaitu mengenai data berkelompok. Nah, data berkelompok tersebut, penyajian datanya dapat dibentuk oleh yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Dan yang kedua, penyajiannya dapat kita gambarkan dalam histogram, poligon frekuensi, dan ogif. Untuk yang pertama, penyajian data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Untuk yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, selanjutnya, tentukan daerah jangkauan atau disebut juga range atau rentangan. Dinotasikan dengan huruf R besar. Rumusnya yaitu R sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil, yaitu nilai terbesar dalam data dikurangi nilai terkecil dalam data. Untuk langkah ketiganya, tentukan banyaknya kelas atau kelompok dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N merupakan jumlah data atau banyaknya data. Nah, untuk selanjutnya, tentukan panjang interval kelas. Itu didapatkan dari rumus P sama dengan rentangan dibagi dengan jumlah kelas. Selanjutnya, tentukan batas atas kelas dan batas bawah kelas. Kemudian, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Oke, langsung saja ke contohnya biar kalian lebih memahami. Nah, di situ ada contoh. Nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Terlihat datanya. Kemudian, perintahnya buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Kemudian penyelesaiannya. Yang pertama,
urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terlihat. Tuh, data terkecilnya itu 25, kemudian data terbesarnya ada 94. Pokoknya kalian urutkan data di atas itu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Kemudian yang kedua, menghitung jarak atau rentangan yang tadi yang dinotasikan dengan R besar. Yang rumusnya itu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Datum terbesarnya 94 dan datum terkecilnya 25. Kemudian jadi rentangannya adalah 94 dikurangi 25, hasilnya 69. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, menghitung jumlah kelas. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N menyatakan jumlah data atau banyaknya data. Tadi disebutkan dalam soalnya yaitu data nilai 65 orang mahasiswa. Jadi jumlah datanya atau banyaknya data itu ada 65. Kemudian kalian substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi 1 ditambah 3,3 log 65. Hasilnya yaitu 6,98. Kita bulatkan menjadi 7. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah yang keempat, hitung panjang kelas. Rumusnya adalah rentangan dibagi jumlah kelas. Untuk rentangan, sudah kita cari pada langkah kedua tadi. Data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian jumlah kelasnya tadi sudah kita cari, hasilnya 7. Jadi panjang kelasnya 69 dibagi 7, hasilnya 9,8. Kita bulatkan menjadi 10. Untuk langkah selanjutnya, langkah kelima yaitu kita mencari batas bawah dan batas atasnya. Dimulai dari data paling kecil, yaitu nilai 25. Kemudian ditambah panjang kelasnya tadi 10. Yang 10 itu dikurangi 1. Jadi hasilnya 34. Nanti dalam tabelnya akan ditulis intervalnya 25 sampai 34 dan seterusnya. Nah, untuk yang terakhir, kemudian kita gambarkan tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Terlihat bahwa kelasnya ada 7. Kemudian interval kelasnya tadi yang dicari batas bawah dan batas atasnya. 25 sampai 34. 35 sampai 44 dan seterusnya. Frekuensi itu menyatakan banyaknya setiap data dalam interval kelas. Jadi nilai 25 sampai 34 itu ada 6. Nilai 35 sampai 44 itu ada 8 dan seterusnya. Nah, banyaknya seluruh frekuensi atau seluruh jumlah data itu ada 65. Kemudian dalam tabel distribusi frekuensi itu ada batas bawah, batas atas, tepi bawah, dan tepi atas. Nah, untuk batas atas itu lihat interval kelas. Nah, lihat contohnya pada yang pertama, 25 sampai 34. Maka batas bawahnya itu 25, batas atasnya itu 34. Untuk tepi bawahnya, batas bawah dikurangi 0,5, jadi hasilnya 24,5. Kemudian untuk tepi atasnya yaitu batas atas ditambah 0,5, jadi hasilnya 34,5 dan seterusnya. Setelah kita membahas penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang kedua, kita akan membahas mengenai penyajian data dalam histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Contoh, tabel distribusi frekuensi di bawah menyajikan data kelompok nilai ujian matematika suatu kelas. Distribusi yang diberikan adalah sebagai berikut, diberikan tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya, distribusi frekuensi ini harus kita ubah ke dalam grafik histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Untuk yang pertama yaitu penyajian data berkelompok dalam diagram histogram. Nah, untuk menyajikan data kelompok itu ke dalam
bentuk diagram histogram, kita membutuhkan nilai data tepi bawah dan tepi atas. Untuk rumus tepi bawah dan tepi atas telah kalian ketahui sebelumnya. Untuk tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5, dan untuk tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Kita ambil contoh untuk kelas yang pertama, yaitu kelas 41 sampai 50. Nah, untuk batas bawahnya kan 41. 41 dikurangi 0,5, jadi tepi bawahnya itu 40,5. Kemudian, batas atasnya 50 ditambah 0,5, jadi hasilnya 50,5. Jadi batas atasnya itu 50,5. Nah, jika semua datanya sudah terisi, kemudian kita gambarkan dalam diagram histogram. Nah, ini untuk diagram histogramnya. Untuk garis horizontalnya itu menyatakan tepi bawah dan tepi atasnya untuk setiap kelas pada interval kelas. Kemudian untuk garis vertikalnya itu menyatakan frekuensi. Nah, selanjutnya kalian gambarkan untuk setiap interval kelasnya pada diagram histogram tersebut. Sebenarnya diagram histogram itu menyerupai diagram batang, hanya saja dalam data berkelompok itu dinamakan histogram. Untuk yang kedua yaitu penyajian data kelompok dalam poligon frekuensi. Yang dibutuhkan yaitu titik tengah. Nah, bisa kita lihat dalam tabelnya. Rumus untuk titik tengah yaitu setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Kita ambil contoh untuk interval kelas yang pertama 41 sampai 50. Untuk mencari titik tengahnya yaitu setengah. Batas bawahnya 41 ditambah batas atasnya 50. Jadi hasilnya 91 dikalikan setengah atau langsung saja dibagi 2, hasilnya 45,5. Nah, itu digunakan sampai seterusnya. Jika datanya sudah penuh semuanya terisi, bisa kita gambarkan poligon frekuensi. Ini gambar untuk diagram poligon frekuensinya. Nah, untuk garis horizontalnya kita tulis di sana titik tengah yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian untuk garis vertikalnya itu menyatakan frekuensi. Selanjutnya kalian gambarkan dulu titik-titik untuk setiap interval kelasnya. Selanjutnya, sambungkan titik antar titik dan nanti akan membentuk seperti diagram garis atau dalam data berkelompok itu disebut dengan diagram poligon frekuensi. Untuk yang terakhir yaitu penyajian data berkelompok dalam OGIF. Nah, yang kita butuhkan dalam membentuk OGIF ini yaitu tepi bawah, tepi atas, dan frekuensi kumulatifnya. Kita lihat dalam tabelnya. Tepi bawah dan tepi atas sudah beberapa kali tadi Ibu bahas. Nah, sekarang untuk frekuensi kumulatifnya, kita lihat tepi atasnya. Tepi atasnya itu 50,5. Nah, nilai yang kurang dari 50,5 itu ada 1. Lihat dari frekuensinya. 1. Kemudian nilai yang kurang dari 60,5 ada 6. Kemudian ditambah dengan 1 yang sebelumnya. Nah, jadi 7. Kemudian untuk yang ketiga, yang kurang dari 70,5 itu ada 9, sebelumnya lagi ada 6, sebelumnya lagi ada 1, jadi ditambahkan 9 tambah 6 tambah 1 yaitu 16. Dan begitu untuk seterusnya. Kalian isi dulu semua nilainya. Nah, setelah itu bisa kalian gambarkan dalam bentuk OGIF. Nah, ini untuk gambar diagram OGIF-nya. Untuk garis horizontalnya, kita tulis di sana tepi bawah setiap interval kelasnya. Untuk garis vertikalnya itu menyatakan frekuensi. Selanjutnya, kalian gambarkan terlebih dahulu titik-titik yang didapatkan dari frekuensi kumulatif yang telah kalian dapatkan. Nah,
kemudian sambungkan titik antar titiknya. Oke, mungkin materi untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Ibu punya motivasi sedikit untuk kalian. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.